lewat kasih karunia Allah, lewat kelahiran Yesus Kristus, kita tidak dibatasi oleh peraturan semata. Nah, karena itu Yesus hadir sebagai penggenapan. Abangku, yang saya tanya hubungannya Kristen dengan kitab Taurat itu apa? Taurat itu diwahyukan hanya untuk Bani Israel, bukan untuk kita di luar Bani Israel. Lalu kenapa ada di dalam agama Anda kitab itu? Ada harus legitimasi, misalnya kami Al-Quran. Al-Quran ini diwahyukan oleh Tuhan untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk satu kaum. Nah, berbeda dengan Torah. Torah ini diwahyukan kepada Musa, sebuah milik hak kepunyaan Bani Yakub, keturunan Israel. Ulangan 33 nomor 1. Itu hanya untuk Bani Israel saja, bukan untuk Kristen di luar Bani Israel. Maka muncul pertanyaan, agama Kristen ini melegalkan penyembahan kepada Kristus dengan menggunakan kitanya orang Yahudi, memasukkannya ke dalam agamanya sehingga menyatu seperti ini. Perjanjian lama, perjanjian baru. Padahal Taurat itu adalah perjanjian baru, bukan perjanjian lama Taurat itu, Bang. Silakan. Taurat itu perjanjian lama, Bang, bukan perjanjian baru. Yang mengatakan itu Kristen, tapi orang Yahudi berdasarkan kitabnya Yeremia 31 sampai 33, hukum Taurat itu adalah perjanjian baru Tuhan untuk Bani Israel dan Bani Yehuda. Coba Anda buka Yeremia 31 sampai 33. Namanya kitab perjanjian baru itu kehadiran Yesus Kristus sebagai penggenapan. Ya, itu kan Kristen. Yang saya tanya, kitabnya Yahudi yang ini apa hubungannya dengan kalian? Yesus ketika datang di tengah Bani Israel, dia mengajar hanya untuk Bani Israel, Bang. Nggak ada pernah dia mengajar orang Roma, orang Yunani, apalagi kita orang Indonesia, nggak ada. Di mana Yesus pernah mengajar orang di luar Yahudi? Orang di luar Yahudi di Matius 15 pernah datang kepada Yesus minta tolong agar anaknya disembuhkan. Tapi Yesus memanggilnya anjing. Usirlah, dia mengikuti kita dengan teriak-teriak. Kata ibu itu, tolong sembuhkan anakku. Kata Yesus, enggak layak roti yang disediakan untuk anak diberikan kepada anjing. Yesus menganggap di luar Yahudi itu anjing. Dalilnya, Bang, dalil. Matius 15 nomor 23, 24, 25 sampai 26. Aku diutus hanya kepada domba. Itu. Tidak layak roti yang disediakan untuk anak diberikan kepada anjing. Aku ini diutus domba. Domba itu Bani Yakub. Bani Yakub itu tertulis dalam Yeremia 50 nomor 17. Yakub adalah domba. Keturunan Yakub adalah anak-anak domba. Di luar Yakub bukan domba. Yesus menyebutnya anjing. Matius berapa? Matius 15 ayat dari 23 sampai 26. Ya, fokus pembicaraan Abang itu di ayat keberapa? 24, 25, 26. Sebentar ya, mau konfirmasi dulu. Bahkan di dalam Matius 10, nomor 5, nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang, yang sesat dari umat Israel. Ini Bang, saya baca ayat yang ke-24 ya. Matius 15 ayat yang ke-24. Menegaskan bahwa Yesus datang pertama-tama bagi Israel. Tidak ada kata pertama-tama di situ, jangan ditambah. Pertama-tama bagi Israel. Tidak ada kata pertama-tama, Bang. Jangan ditambah-tambah. Betul ditambah-tambah, Pak. Mana ada tertulis begitu? Ini sebentar. Silakan. Saya balikin kamera dulu. Oke. Bisa dibaca?
Nggak bisa. Nggak bisa, Bang. Anda buka di mana itu? Alkitab Sabda terjemahan tahun berapa itu? Terjemahan tahun berapa yang Anda baca itu? Coba, Bang. Abang, itu kitab-kitab mana ya? Terjemahan apa yang abang baca? Terjemahan itu kan banyak, Abang. Terjemahan banyak. Anda pakai yang mana? Ini yang jangan dipelintir-pelintir ayatnya, Bang. Abang yang mempelintir, bukan saya kok. Ini jelas-jelas ayat yang ke-15, Matius 15 ayat 24 ini. Yes, menegaskan bahwa Yesus datang pertama-tama bagi Israel. Enggak ada kata-kata pertama-tama itu, Anda tambah-tambahi. Jangan gimana ya, Bang? Jangan nakal dong. Di situ yang nakal, Bang. Oh, sudahlah terjemahan, direvisi, masih ditambah-tambahi lagi. Jangan, Bang. Malu Kristen yang lain Ya, kalau gitu. kapan ini ditambah dan kurangi? Ya, itu kan Abang barusan. Nggak ada itu kata pertama-tama. Aku hanya, ada kata hanya di situ, Bang. Me, aku ini hanya. Nggak ada itu pertama-tama, itu ngarang-ngarang cerita itu. Itu Bible karya Anda, itu konsili Anda sendiri. Makanya Yesus mengatakan kepada Bani Israel, waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu menyamar seperti domba. Serigala itu di luar dari Israel. Kami hanya memberikan peringatan aja, Abangku. Supaya abang itu tahu, oh ternyata Kristen ini bukan ajarannya Yesus. Karena Yesus itu hanya nabi untuk Bani Israel. Terus kenapa ada kitab menceritakan Yesus selalu dikasih kepada orang Kristen? Ya ada wartawan yang menulis. Tulisan wartawan itu. Tulisan wartawan itulah yang dikasih ke Roma. Wartawannya siapa, Bang? Penulis siapa? Pewarta kan? Pewarta, penulis kitab saudara. Iya, siapa itu? Lukas, Markus. Ya. Itu. Penulis Matius, penulis buku Yohanes, itu wartawan semua, itu pewarta, itu pewarta. Itu disaksikan lewat kasat mata dan alami sendiri. Wartawan juga begitu, Bang. Kalau melihat sesuatu kejadian dia saksikan. Kitab abang itu wahyu turun kepada Muhammad, itu siapa yang menyaksikan? Tidak perlu kesaksian kalau kebenaran. Tidak bisa. Benar harus bisa dibuktikan, baik secara lisan maupun tertulis. Oh, bukan begitu polanya. Ada ndak yang menjadi saksi ketika Tuhan datang kepada Adam? Kebenaran itu bisa dibuktikan dengan kata-kata, lisan ataupun tertulis. Siapa yang di dalam kitab Anda itu tertulis Tuhan berkata kepada Adam. Siapa saksinya? Adam sendiri kan? Sudah. Saksi lain selain Adam siapa? Sementara bukan Adam yang menulis. Kitab Quran mengimani, umat Islam lewat Quran mengimani atau tidak? Ya, kami imani Al-Quran. Seluruh sejazirah Arab percaya kepada Quran. Lukas, ada nggak percaya? Orang Yahudi percaya nggak? Lukas, buku Lukas itu dipercaya di Israel nggak? Abang, sebentar. Yahudi mengimani bahwa firman Allah turun kepada Adam. Iya. Umat Islam mengimani bahwa ada firman Allah turun kepada Adam. Umat Kristen juga mengimani, Protestan maupun Katolik. Kalau misalnya wahyu yang siapa saksinya? Siapa saksinya? Sekalipun tidak ada saksi, tapi beberapa agama kenapa Anda percaya? Kenapa Anda percaya? Ya karena lebih dari satu agama. Lebih dari satu agama meyakini. Artinya kebenaran itu tidak butuh saksi, abangku. Wahyu turun kepada Nabi Muhammad. Iya. Selain dari Islam, agama mana lagi yang mengimani? Ya Islam aja.
Islam aja tidak kuat itu. Hanya satu. Kenapa tidak kuat? Tidak kuat. Nah, sekarang buku Lukas itu, Lebih dari satu orang bersaksi. Lukas yang percaya. Agama apa selain Kristen? Kristen Protestan, Kristen Ya, Katolik, ya itu Kristen semuanya. Yahudi. Di mana? Di mana Yahudi percaya Yahudi. buku Lukas? Di mana? Abang, Ngarang cerita orang ini. peristiwa yang ditulis oleh Lukas itu di mana? Di Israel atau bukan? Ya, percaya nggak orang Israel? Percaya. Di mana orang Israel Mereka menjadi percaya. Kristen, menjadikan kitab Lukas sebagai kitab suci? Ada aja. Karena kejadian itu benar-benar terjadi di Israel. Iya, orang Israel sekarang mengkitabkan buku Lukas nggak? Ditendang Mereka Lukas percaya. itu nggak dianggap. Kalau kitab ini perjanjian baru dan perjanjian lama disodorkan ke umat Yahudi, mereka Diludahin. Nggak Mereka tidak dianggap akan kitabnya. Nggak ditolak Tapi dong. kalau- Siapa bilang? Nih kalau kitabnya Al-Quran ini. disodorkan, Ini kitabnya Yahudi nih namanya nih. Ini kitabnya Yahudi, bahasa Ibrani nih kitabnya. Kalau Anda kasih ini dilemparkan ini. Ini tidak dianggap. Ini terjemahan dari Alexandria abad yang ketiga sebelum Masehi. yang dilemparkan itu Al-Quran, Bang. Lah, kenapa mesti dia lemparkan? Terserah. Ini kan memang bukan kitabnya mereka. Ini bukan kitabnya mereka. Tapi kalau yang dia lemparkan ini lucu. Karena ini Logikanya berasal begini. orang Kristen mengaku ini dari Israel, tapi dilemparkan sama Yahudi. Kalau ini mereka lemparkan wajar, karena ini tidak diwahyukan di tempat mereka. Lah kalau ini Anda ambil, tapi kamu serahkan ini ke Yahudi, diludahin. Tidak dianggap buku Anda itu. Ini kitab dia nih. Ini kitabnya. Logikanya begini, Bang. Kalau misalnya wahyu turun kepada Nabi Muhammad, lalu tidak ada yang menyaksikan, kemudian Terus? selang beberapa hari kemudian, berapa tahun kemudian, surat lagi turun, satu surat lagi turun. Apakah itu wahyu diturunkan selama beberapa hari, beberapa malam, atau cuma satu malam? Al-Quran diwahyukan 22 tahun. Sedangkan itu Nabi Muhammad diturunkan wahyu hanya dalam mimpi satu malam. Gimana mungkin? Kata siapa? Al-Quran diwahyukan 22 tahun. Disaksikan sejazirah Arab oleh kaumnya. Ini yang bahaya ini. Ini dari mana ini? Ini siapa yang terima ini? Abang. Lukas, Markus, Matius, Roma, Galatia. Ini apa ini? Apa ini? Nabi Muhammad Kitab apa ini? tidak tertidur dan tidak mimpi selama berhari-hari. Dia Nabi Muhammad menerima hanya satu dia malam. menerima wahyu 22 tahun, menerima Al-Quran ini 20 tahun Apa buktinya? dan mengajar di tengah-tengah Bani Ismail. Selama 22 tahun dia menerima Al-Quran, mengajar, dan sejazirah Arab semuanya menjadi Islam, menjadi pengikutnya. Apa buktinya? Sampai sekarang 400 tahun nama pengikut Nabi Muhammad. Nah Kita tidak sekarang menimani Nabi Muhammad. sekarang sekarang kitab Anda ini dari ini kitab Anda ini ya nggak ada urusan, nggak perlu juga, kami nggak butuh tidak buat. menubuatkan Nabi Muhammad. Ya nggak, memang nggak Yang butuh, lucunya ngapain? Kami nggak butuh. Yang Ini lucunya kitab kami. Ini kitab kami nih. Sekarang saya Kitab tanya. kalian. Sekarang apa hakmu menggunakan kitabnya Yahudi? Nyaho. Apa haknya? kitab kalian. Apa haknya? Ini kitab kami untuk kami. Kami tidak mengambil kitabnya Yahudi, kami tempel begini kayak pencuri. Sekarang kamu, kenapa ada kitabnya Yahudi di agamamu? Bisa kau jawab? Bisa, saya bisa jawab. Apa alasannya? Kenapa ada Alasannya? kitabnya Yahudi di agamamu? Apa alasannya? Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub itu Allah kami. Allah Nenekmu kami yang satu. kiper. Yang saya tanya kitab, bukan Abang klaim tidak tahu. kitab. Kitab. Itu Ya. cuman klaimmu saja. Kitab yang diturunkan kepada Abraham, itu pula kepada Musa, itu yang kami imani tentang. Iya, kamu yang- imani, kau percaya yang saya tanya. Yang Apa satu. hakmu pakai ini? Apa hakmu pakai? Tapi kalian mengklaim Taurat itu milik Apa kalian. hakmu Bisa pakai? Ini bukan Bisa buktikan Taurat, Taurat. ini bukan Taurat, ini Al-Quran. Ini yang Taurat, ini terjemahan Taurat masuk di agamamu. Apa Apakah hakmu Islam- pakai ini? Apakah Apa Islam, hakmu? apakah Apa Islam hakmu mengimani pakai Taurat? ini, kawan? Kawan, apa hakmu pakai Apakah ini? Islam mengimani Taurat? Apa hakmu Semua. pakai ini? Abang Suma, apakah Islam mengimani Taurat? Apa hakmu pakai ini? Abang Suma, Anda turun, Anda bahlul. Saya beriman kepada kitab Taurat yang datang kepada Nabi Musa, bukan yang datang kepada lembaga Bible. Ini bukan Taurat. Ada-ada aja.
Abraham, mana ada Allah Abraham